1, 2, 3, 4, 5, 6 asik. Welcome back to PNS channel Podcast Ngopi Santai. Tapi hari ini kita nggak ngopi ya, karena udah tadi ngopi. karena jadi- pandemi. Ya. Nggak dapat gini bantuan kopi Bantuan susu. Bantuan susu. Nah, biar sehat ya. ya pasti. Hari malam ini kita nyusu saja, nyusu santai lah. Kita telah kedatangan tamu. Iya. Tamu spesial ya. Tamu spesial, Buat tangan lu tamu spesial dari Bonyor Mengkep. Dengar bungkap. Iya. dari Sami Bali. Ya, sampai Bali. Mantap, nyusu dulu. Nyusu dulu mas. Mes. Cheer. Cheers. Sat. Stop. Gratis. Oke. Pada malam hari ini kita akan kita kan sering nih sharing atau Membahas ini. membahas tentang robot trading atau investasi bodong nih istilahnya. Nah, saya berdua dengan narasumber ini juga sering share informasi-informasi yang berhubungan dengan robot trading. Tapi katanya ada seseorang atau personal ya yang merasa gimana tuh tersinggung. Tersinggung dengan adanya saya meng-share informasi-informasi di media sosial. Oh, jadi menurut saya gini sih, Citra ini kan sharing tentang apa yang kita ketahui ya. Artinya kita menginfokan informasi ini bukan untuk personal, jadi untuk orang-orang yang mempunyai literasi finansial yang kurang lah istilahnya, atau yang awam dengan dunia investasi. Waktu itu apa yang kamu share tuh? Untuk pertama kali sih saya share podcastnya Blitu sama Pokok. Pokok. Ya. Ya, dari sana udah ada kejanggalan. Jangan kita bikin video tuh ya. Jangan. Janggalan lah. Video kita janggal sih. Tidak. Udah mulailah dipandang kayak gitu. Mungkin sih begini ya, informasi yang saya peroleh dan saya sebarkan di media sosial mungkin Bagi dia salah gitu. Bagi dia salah. Bagi dia salah. Karena apa? Karena mungkin di grupnya dia, saya nggak tahu juga, informasi-informasi tentang Investasi bodong. bukannya investasi bodong. Informasi-informasi yang di share di grupnya dia itu masih baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Ya, Baik-baik saja tentang, ya bilang aja robot DNA Pro ya. Oh, DNA Pro ya. Terus ketika saya menemui informasi-informasi terupdate tentang DNA Pro. DNA Pro, Perkembangannya itu. perkembangannya setiap harinya tuh ya. Terus saya share, adakah salahnya saya nge-share itu di media sosial? Karena menurut saya menurut saya untuk semua orang sih, media sosial namanya aja media sosial kan, ya, untuk semua. untuk semua lah, berita informasi yang terupdate tuh wajar kita sebarkan. Jadi ada yang tersinggung gitu. Itu dah ada yang tersinggung kan, sampai menimbulkan Bencana besar. ya kontra jadinya kita gitu. Oh, waktu gempa tuh mungkin karena ini enggak? Oh mungkin bisa jadi. Radiusnya sangat keras betul ya. Iya, mungkin. Jadi gini ya, menurut saya ketika ada seseorang yang meng-share sesuatu lah istilahnya ya, atau informasi tentang ya kita mengkerucut ke investasi bodong lah. Investasi bodong boleh nggak percaya? Boleh nggak percaya? Tapi kita kan riset dulu gitu loh. Informasi ini valid atau enggak? Kan gitu. Di desa kita ini marak masalah investasi bodong. Betul sekali. Binomo, robot trading ataukah istilahnya trading komoditi. Kalau DNA Pro kan trading komoditi namanya, atau forex lah. Ya forex Forex exchange lah istilahnya. Nah, menurut saya kalau ada seseorang yang men-share sesuatu, kita harus cek dulu tuh. Cek dulu apakah beritanya ini valid, beritanya dikeluarkan oleh siapa. Ini kan robot trading DNA Pro ini udah ketangkap, Pak. Udah ketangkap loh leadernya, dan ada beberapa leadernya masih diburu. Dan perlu memahami juga. Ini ada buktinya. Nanti kita kasih cari buktinya buktinya di sini antara. cari kita bukti. Di video pertama kan
sempat Oh ya, share ya, kan ya, ya, ya. video Di pertama. video pertama tuh tonton sempat kita ada bukti juga bahwa DNA Pro ini investasi legal, salah satu investasi legal. Kita bukan menjelek-jelekkan instansi apapun atau menyindir seseorang. Ini informasi untuk semua orang, untuk yang masyarakat yang kurang tahu literasi finansial atau kurang mengetahui tentang investasi atau apalah istilahnya gitu loh. Itu loh yang kita maksud, kita mengedukasi, tapi kita bukan sok pintar kan? Iya. Bukan sok pintar. Bukan Terserah sok Bapak. Ini kembali ke Bapak Ibu mau percaya atau enggak, silahkan. Percaya ya sudah. Bisa karena- kok kita sharing. Karena kita kan berbicara sesuai data lah. Sesuai data. Sesuai data. Nanti kita kasih data-datanya kok. Dan Apro ini investasi bodong atau trading yang Abal-abal. scam ponzi, abal-abal lah istilahnya. Itu kan udah terbukti. Udah terbukti. Polri kan udah apa? Menindaklanjuti masalah ini. Bapeti juga dari dulu udah mewanti-wanti ini investasi bodong gitu loh Pak. Kalau ada yang tersinggung, kita kan bukan ke personal Pak. Iya. Kita kan bukan menyinggung dia ke personal. Kita kasih edukasi lah istilahnya. Meskipun saya masih belajar. Boleh kok nanti bapak-bapak yang mau sharing sama kita boleh join sini lah. Gitu lah. Dan sini kita joinnya podcast bareng bersama PNS. Jangan Tapi lupa kita bukan- subscribe. Subscribe harus. Subscribe harus. Like, comment, and share. Skircam. Ya, itulah maksud kita membuat podcast ini. Gitu, Pak. Itu menurut saya. Seharusnya dia berterima kasih, Pak. Ya. Dia kan sebagai member yang dirugikan. Iya. Ya enggak? Dia kan bukan yang punya robotnya. Kalau dia yang punya robotnya kita sindir ya wajar. Wajar dia tersinggung. Wajar ya serindu. Dia sebagai member yang dirugikan gitu loh. Gitu loh. Maaf dulu ya, tak potong ya. Hmm. Selama ini sebenarnya tujuan saya memang baik pada dia tuh. Baik lah. Tapi mungkin dia nerima salah kan Nggak apa daya. Ya, Ya, apa daya. itulah manusia tuh. Ya. Pertamanya sih saya pernah menyarankan kalau merasa dirugikan itu silahkan lapor dari pemerintah juga udah buka. Ya, dari Polri kan udah. Ya, dari Polri kan udah buka posko pelaporannya, udah lengkap gitu. Juga itu. Ya, Saya sudah share juga itu videonya untuk pelaporan dulu. ya. Saya tuh sempat kemarin nge-share. Oh iya ya. Mungkin Tersinggung juga? tersinggung mungkin dia. Ya nggak apa-apa lah. Tujuan saya baik. Karena apa? Nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya saya gak apa-apa. Dia Mereka nggak untuk tersinggung kan? ya, dia nggak salah, saya gak apa-apa Ya, salah. nggak apa-apa. Soalnya saya tuh gimana ya? Kalau tahu informasi itu ya share lah. Dalami lah Ya dulu dalami lah informasi dulu. ini file datang Dari mana sih informasi itu Ya. datang gitu? Ini kan Bapeti lah. Ya. Bapeti yang kasih mau informasi. Ya soalnya saya main media bukan ngikutin cewek aja sih soalnya. Ya banyak info-info tuh saya ikutin biar apa? Biar gak kudet. Ya, biar- Kita lahir di zaman modern biar gak gini. itu Biar gak kurang update-nya tuh apa ya? Ya, ditonjolkan. kupernya tuh Ya ya. kupernya ditonjolkan. Ya masa sekarang zaman smartphone ya gimana ya kita Ya namanya aja smartphone sekarang, Bro. ya itulah. Googling tuh banyak loh Iya. informasi-informasinya. Kental kali bahasa gininya, bahasa Balinya. Logat Balinya ya. Ya, Yang oke. itu Rah. Ya maksudnya seperti itu. Jadi klarifikasi lah sedikit ya. Saya atau Citra atau Oku men-share informasi masalah khususnya robot trading kan kita kan maraknya di desa kita itu kan DNA Pro. Semoga masyarakat ya orang sekitar kita lah dulu, orang yang terdekat kita itu tercerahkan bahwa investasi ini ilegal gitu loh. Sampai orang mencari kur untuk investasi. Itu mindsetnya udah salah, Pak. Iya. Mindset yang salah untuk investasi itu ingin cepat kaya dari investasi. Salah. Menggunakan uang panas untuk investasi itu salah, Pak. Itu yang salah. Dan orang yang menawarkan ini juga apa ya greedy lah istilahnya atau rakus serakah gitu loh. Kalau sudah tahu investasi ini ilegal janganlah pakai hati lah, jangan ditawarkan. Ya zaman sekarang kan enaknya temen Ya, makan temen. Udah, makanya nggak tahu juga ya apakah mereka sudah tahu investasi ilegal, dia menawarkan temannya atau mereka memang kurang tahu atau gimana gitu lah. Ya kalau Saya juga leadernya ngerti. kalau saya berpikir leadernya udah tahu. Kayaknya. Ya. Karena kan Biar tertarik
sengaja membunuh temannya karena apa? Persenannya. Besar kan? Iya. 20%, Pak. Sampai 20% tuh, Pak. Ya sekarang saya mau bertanya dulu beli itu. Mm-mm. Ada sih keuntungannya melapor, sedangkan Polri suruh melapor tuh apa sih keuntungannya biar tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang Ada. ikut. Biar gak saya suruh lapor dikira mengucilkan ntar. Ya. Gini ya, untuk pelaporan ke Polri itu 50-50 sih itu. 50-50. Kalau seandainya kita dirugikan kan? Dirugikan. Robot trading ini udah ditetapkan sebagai investasi bodong lah. Asetnya itu kan pasti disita. Atau uang dari leadernya kayak Endraken lah istilahnya. Iya. Pas dia dimiskinkan, artinya aset-asetnya itu ditarik loh oleh Polri atau oleh pemerintah. Ketika ada orang yang merasa dirugikan, kita sebagai pelapor lah istilahnya. Oh, uang saya di sini rugi berapa? 1M. Tapi harus ada bukti-bukti jelas lah istilahnya. Harus ada bukti-bukti yang dilampirkan ketika aset-aset itu disita. Kemungkinan uang kita balik, tapi saya nggak jamin 100%. Saya bukan orang yang Ya kalau balik setengah pun nggak apa-apa. Intinya kita agak full rugi iya, kan. gitulah. Intinya melapor ini kan membunuh atau memotong ini siklus investasi bodong. Itu gininya fungsi melapor itu. Biar nggak zaman dulu ini kan skema ponzi ya. Robot trading yang dibalut dengan skema ponzi. Kalau dulu itu MLM kok. MLM tuh masih berjalan, kenapa? Ya ada yang melapor, Pak. Zaman dulu nggak ada yang melapor. Sekarang ini udah apa ya? Udah dibuatkan pos, WA lagi. Iya. Ya Oleh WA Polri, bisa via lapor. WA bisa lapor. Fungsinya itu biar nggak investasi bodong ini terus berkembang gitu. Iya, betul sekali. Memutus rantainya itu fungsi pelaporan. Meskipun nanti uang kita nggak tahu balik atau nggak tahu. Mungkin Ya saja kemungkinan balik. besar Mungkin balik, tapi nggak 100% kan. ya mungkin kayaknya kita juga nggak tahu kan informasi yang pilot kita juga nggak berani ngomong lapor uangnya pasti Belum balik. pasti. Ya belum pasti lah, makanya jangan sesuatu tuh nggak ada yang pasti, Pak. Mereka kan robot trading tuh mengasih sesuatu yang profit konsisten atau profit yang pasti. Nggak ada yang pasti di dunia ini, nggak ada yang pasti. Makanya jangan terpengaruh oleh apa ya, orang-orang yang menawarkan investasi ini returnnya segini besar. Nggak mungkin saya juga artinya menaruh uang di salah satu instrumen investasi, risikonya itu pasti ada di belakang kita lah kalau siap berinvestasi gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Mungkin jika ada orang mungkin yang kurang puas ya Ya, dengan pembicaraan bisa hubungi Rudi kah atau ikut ngobrol-ngobrol di sini. ya, atau ngobrol-ngobrol. Biar gak Saya salah paham ntar ya. Saya kan ngasih informasi yang saya ketahui lah. Ya. Sesuai yang saya ketahui, sesuai yang saya pengalaman saya di Ya dunia kalau investasi. dipastikan informasi-informasi dari kami ini resmi lah. Ya, resmi. Nanti kita akan tampilkan. Enggak dari leadernya Anda sih saya ambil informasi. Kalau dari leadernya Anda saya ambil informasi, jelas saja salah saya. Ya, gitu. mungkin ya pastilah. Namanya juga ini investasi bodong, nama perusahaannya A. Yang mengasih informasi leadernya ya pasti dia berita-berita bagus lah Iya. biar Supaya tenang Anda di rumah, tetap tenang. Tenang tuh. Biar gak ngelapor. Kalau gak ngelapor, dia aman larikan uangmu. Aman, pasti aman. Karena gak ada laporan. Tapi sekarang kan udah jadi buruan tuh ya. Ya, sekarang udah terbukti, bahkan udah terbukti sampai leader-leadernya tuh ditangkap sama polisi kan kemarin waktu 3 hari yang lalu kayaknya kalau nggak salah saya lihat tuh di media ya di Instagram salah satu leader dari DNA Pro ditangkap di Hotel Bintang 5 tuh saya baca kemarin kan tuh siapa yang kalau nggak salah tuh Roy Sakti kayaknya. Roy Sakti, dia juga finansial literasinya bagus tuh. Iya. Pakar keuangan lah istilahnya. Ya dulu Sering sampai di TV ya. Dulu memang waktu saya menge-share informasi itu belum terbukti DNA Pro tuh Ya. skema Tapi ponzi. pas itu tuh udah dinyatakan ilegal. Ya udah dinyatakan ilegal. Tapi belum ditangkap itu. Ya belum ditangkap. Hmm. Terus kan banyak tuh link-link YouTube tuh dari siapa namanya? Teja Chandra. Teja Chandra, ya. Pablo Benua tuh sering juga share. Itu dah saya Banyak share kan. kok tuh Felicia Putri itu banyak kok. Iya. Itu dah
mungkin pas itu saya share emang sih ada perlawanan dari leader-leader bawahan leader, mungkin ada yang YouTuber tuh buat konten tentang DNA Pro, baik-baiknya aja dibilang masih aman, tetap tenang, terus di-share ke grup-grupnya mereka dengan link yang sama kayak punya saya gitu modelnya ya. Saya nge-share link YouTube, dia juga nge-share link YouTube. Itu Sekarang kan cuma casing sebenarnya. Ya, dia kan gini kok, mau supaya membernya tenang dulu. iya, Nggak panik gitu. itu. Tapi Ya mungkin karena itu sih ya saya gak perlu sebutkan namanya, mungkin semua orang di sini sekitar sini ini udah tahu siapa yang saya ajak konflik kan. Cuman meluruskan gitu. Mungkin informasi itu yang karena berbenturan mungkin dia salah nerima kan. Ya. Saya belak-belakan bilang salah. Sedangkan dari timnya dia belak-belakan galak bilang Ini benar. masih aman gitu. Mungkin itu yang buat kontra. Ya saya pahami dan sadarlah gitu. Dan juga kenapa saya dibilangnya gini ya, ngatur-ngatur hidupnya dia. Siapa saya? Uang yang dipakai investasi juga bukan uang saya. Ngapain saya atur? Silakan. Maunya Anda, jangan samain sama maunya saya. Iya. Saya tujuannya baik bilang Anda. Oh, berarti gini, dia merasa tuh buat status atau sharing sesuatu tuh untuk dia itu. Berarti salah paham ya. Salah paham. Salah pahamnya. Dikira dia punya media. Oh gitu. Lucu sih. Ya nggak apa-apa kan, karena musimnya zamannya dia tuh beda sama zamannya kita. Kalau kita tuh udah menyadari segala sesuatu yang kita dapatkan di medsos, kita pungut sana, buang di sana. Jangan baperan lah istilahnya ya. Zaman sekarang tuh nggak boleh baperan, karena apa? Maut ujungnya. Ya itulah karena apa? Karena financial literasi itu kurang atau pemahaman tentang investasi itu kurang. Jadinya ya seperti ini. Ribut sama teman, menyalahkan teman gitu loh. Pasti gini lah. Orang yang tidak tahu tentang ilmu artinya tentang investasi lah. Saya ngajak tuh yuk ikut investasi robot trading, bagus nih. Returnnya 2% per hari. Cuan. Tidur dapat uang. Ikut tuh melalui saya. Ketika dia rugi, pasti tuh menyalahkan saya. Iya. Pasti dia menyalahkan saya. Kenapa kok? Dia tidak sadar uang investasi itu yang nge-lead, yang drive uangnya kan dia. Yang salah siapa? Masa saya? Ya dia lah. Masa percaya begitu saja dengan saya? Oh, gampang dong. Zaman sekarang, ayo ikut saya. Ini investasi bagus. Ini robot trading dengan teknologi canggih. Saya kasih returnnya 4%. Gampang dong kalau gitu. Saya juga bisa nge-lead orang itu atau mendrive orang itu, membrainwash-nya mereka dengan apa? Dengan return yang tinggi. Misalnya taruh 1 juta, saya kasih per hari 400.000. Kembaliin aja uangnya dari yang mereka store 400.000. Setelah kembali 3 kali, saya kabur. Iya, gampang sebenarnya. Gampang kan? Ya, kalau kalau saya berpikir ya, kalau emang itu menguntungkan dan legal lah, legalitasnya ada, tanpa resiko. Negara kita banyak punya utang, kenapa gak ada uang di sana? Logikanya Kalau game itu tanpa resiko, mustahil lah rasanya itu. Setiap permainan pun ada resikonya. Sebaik-baiknya itu apa sih jenisnya? Kalau udah yang namanya game, ada. Menang kalahnya ada. Ya pasti. Apalagi itu yang skema Ponzi itu kan money game lah. Money game lah istilahnya. Tapi dia masih kekar bilang saya tidak skema Ponzi. Sebenarnya saya ingin berkata bodoh sebenarnya. Bodoh. Benar bodoh. Dia udah tersinggung lagi aku bilang bodoh. Fake bersama. Silakan ngobrol-ngobrol sini, kalau ada yang tersinggung silakan ikut ngobrol di PNS. Kita sharing lah ya. Kita kasih secangkir susu. Kopi boleh. Teh. Boleh ya? Boleh kan kok? Jamuan namanya. Hah? Apa kecuali biar nggak isi teh aja. Jangan, Pak. Jangan isi racun ya. Jadi gitu ya. Kita men-sharing atau men-share sesuatu di media sosial itu bukan untuk personal. Ini untuk semua lah.
masyarakat Semua yang kalangan. semua kalangan masyarakat yang kurang pengetahuannya tentang investasi agar mengetahui mana investasi yang real, mana yang bodong, gitu Pak. Kalau ini menjurus ke robot trading DNA Pro ya emang bodong, bukan kita yang bilang. Tapi Bapeti, Polri sudah memproses, Kita di sini cuma kita meneruskan. meneruskan sebagai jembatan lah istilahnya orang-orang Ya. yang tidak terjamah tuh. Biar gak rugi kita ngikutin info itu juga ya. Ya. Kalau gak di-share kan Mm-mm. kita yang tahu salah juga. Ya karena apa ya? Saya kasihan melihat orang ngambil kur. Memang ini bukan uang saya, Iya. ini bukan dana saya, kasihan sih. Ambil kur untuk investasi yang teraman. Apa sih investasi yang teraman? Ya investasi leher ke atas, pengetahuan kita, knowledge. Kalau kamu mau berinvestasi di saham, ya pelajari saham sampai mendalam, sampai akar-akarnya. Resikonya seperti apa? Jangan lihat returnnya aja, Iya. jangan lihat keuntungannya aja loh. Kalau mau Resikonya investasi juga di trading forex atau di trading komoditi, ya pelajari itu. Dan resikonya juga harus diikuti seperti apa gitu loh Pak.